Silakan duduk. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, di dalam nama Tuhan Yesus, saya menyapa saudara bagi jemaat yang ibadah secara onsite dan jemaat yang ada di ibadah lewat online. Hari ini kita bersyukur kembali bertemu di dalam kasih Tuhan. Kalau hari ini bukan hari Minggu biasa, tetapi hari ini adalah Minggu Kemenangan, di mana dalam Jumat Agung kita merayakan tentang kematian Yesus. Tetapi dalam hari Minggu ini adalah hari kemenangan, di mana Yesus telah bangkit dari kematian itu, dia mengalahkan maut, dan dia hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Segera saya akan membaca firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-28, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Di sana perikopnya dituliskan tentang kebangkitan Yesus. Saya rindu supaya kita bergantian membaca firman Tuhan. Dari ayat 1 saya sendiri dan saudara ayat yang kedua, dan sampai ayat yang ke-8 kita akan bergantian membaca firman Tuhan. Ayat yang pertama, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Datang ke dalam dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ayat yang ketiga, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga yang kelima, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, ini berbicara tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus sebetulnya telah jauh dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Ketika Yesus bersama para murid, sudah sering kali Yesus mengatakan bahwa dia akan disiksa, dia akan disalibkan, dan hari yang ketiga dia akan bangkit. Itu sudah berkali-kali Yesus katakan kepada para murid dan orang-orang yang percaya pada zaman itu. Nah, kebangkitan Yesus ini bukan ilusi, tetapi fakta. Ada fakta yang membuktikan bahwa Yesus itu bangkit. Kebangkitan Yesus, fakta yang pertama adalah dia disaksikan oleh para penjaga-penjaga pada waktu itu. Jadi bukannya kebangkitan Yesus ini bukannya bentuk dongeng yang hanya diperkatakan, tidak ada dasar faktanya. Kalau saudara mau, saudara punya uang, saudara boleh pergi ke Yerusalem Holy Land Tour. Saudara boleh lihat di sana bahwa kuburan Yesus itu sampai sekarang itu ada. Itu satu fakta yang pertama, bahwa Yesus, kebangkitan Yesus adalah kubur yang kosong. Dan disaksikan setiap orang yang hidup pada zaman itu. Jadi bukan ilusi, bukan hoax. Ini adalah nyata.
Tidak ada tokoh yang ada di dunia ini yang memiliki kebangkitan yang mampu bangkit seperti Yesus. Tokoh-tokoh agama yang lain, raja-raja, sebut saja siapapun di dalam dunia ini, tidak ada yang seperti Yesus yang benar-benar dia bangkit dan dia hidup. Dan bahkan Alkitab berkata ketika dia bangkit disaksikan oleh kurang lebih 500 orang menyaksikan bahwa Yesus itu bangkit. Dan Alkitab berkata mereka melihat, dan di dalam kejadian ini saudaraku yang kekasih, bahwa ketika Yesus disalibkan dan dia dikuburkan. Kalau minggu yang lalu saya mau juga mengklarifikasi bahwa yang membantu Yesus itu di dalam salib itu adalah bukan Yusuf Arimatea, tetapi Simon dari Kirene. Jadi Simon dari Kirene lah yang membantu salib daripada Yesus. Yusuf Arimatea adalah yang meminta mayat daripada Yesus dan dialah yang menguburkan. Nah saudaraku yang kekasih, ketika Yesus telah dikuburkan, maka kita lihat dalam proses kronologi tentang kebangkitan Yesus ini, kita lihat di sini yang pertama adalah dikatakan dalam ayat-ayat yang telah kita baca, di sana dikatakan adalah terjadilah gempa. Gempa bumi pada hari pagi Minggu, fajar menyingsing sebab Sabtu hari Sabat, lalu pagi itu sebelum matahari keluar, maka terjadilah gempa bumi. Dan saudaraku yang kekasih, bumi ini tidak mampu menahan, tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika Yesus mati maka matahari pun menjadi gelap, dia tidak bersinar, menandakan bahwa alam semesta ini pun merasa berduka. Dan ketika Yesus ada di dalam kubur itu, maka gempa bumi terjadi. Bumi bergoyang, bergoncang. Karena kuasa Allah. Karena sebetulnya Yesus memiliki satu kuasa yang sangat besar. Yang tidak bisa tinggal di bawah bumi yang dia ciptakan. Dialah yang menciptakan bumi, langit dan beserta isinya. Nah saudaraku yang kekasih, bumi ini juga rupanya memiliki sesuatu yang bisa dikatakan ya seperti kalau gempa bumi. Kenapa terjadi proses gempa itu? Ya seperti tsunami. Kan ada proses lempengan di dasar laut, ada gunung yang meledak. Nah, terjadi gempa, terjadi patahan-patahan. Nah saudaraku yang kekasih, bumi juga sangat mengerti. Ya, saya katakan bumi ini memiliki satu pengertian. Gunung-gunung semua ini, bukankah kalau di dalam kitab perjanjian lama, ya, api ketika bangsa itu berjalan malam hari diberikan apa? Siang, tiang, awan. Malam, siang. Jadi saya percaya saudaraku yang kekasih, bumi yang kita tempati ini sebetulnya adalah sangat bersahabat dengan ciptaan Allah. Nah yang membuat bumi ini menjadi rusak kan bukan Allah tetapi iblis, setan. Yang membuat udara ini menjadi rusak siapa? Yang membuat semua alam semesta ini menjadi tidak lagi bersahabat. Ketika para murid itu berlayar di dalam danau Galilea, mereka dihantam oleh badai itu. Dan Yesus berkata, diam, tenanglah, maka badai itu menjadi diam. Nah sebetulnya langit dan bumi, danau ini sebetulnya semua mereka mengerti, tahu bahwa Allah itu pencipta. Tetapi karena ada iblis, ada setan, ada kekuatan yang lain yang menunggangi mereka. Sehingga mereka menjadi bermusuhan dengan sang pencipta itu, saudaraku yang kekasih. Nah terjadilah gempa itu terjadi karena memang Tuhan harus keluar, harus bangkit.
Sebab itu harus terjadi. Nah, dia dikatakan malaikat turun dari sorga, datang menggulingkan batu di mana Yesus dikuburkan. Ada di sana wanita-wanita yang datang pagi-pagi untuk merempahi Yesus. Dan ketika malaikat itu turun dari sorga menggulingkan batu itu, mungkin wanita-wanita ini berpikir waktu mereka dalam perjalanan ingin pergi ke kubur Yesus. Mereka berpikir siapa nanti yang kira-kira bisa menggulingkan batu. Nah saudaraku, tradisi untuk setiap minggu pagi, saya pernah juga saudara, saya pernah punya teman tinggal yang organisasi gerejanya beda dengan kita. Lalu saya pagi-pagi diajak. Saudara tahu kalau setiap minggu pagi seperti ini, saya pernah diajak ke kuburan, saudara. Ya. Waktu itu saya sebagai teman yang baik, saya ikut aja. Ayolah kita ke kuburan. Saya bilang ngapain? Sebab di sana ada ibadah. Kan ada satu gereja tuh sekarang yang masih buat ibadah di TPU di kuburan. Dan mungkin mereka nih mengambil ayat dari sini. Karena mungkin mereka percaya apakah pagi itu dia bisa bangkit. Nah, ada sekarang itu masih berjalan sampai sekarang. Ya, mereka pagi-pagi pergi, kami waktu itu pagi-pagi pergi ke kuburan, mengadakan ibadah, memperingati ya, tentang kebangkitan Yesus. Karena kita percaya setiap orang-orang yang telah mendahului kita, seperti bapak saya atau saudara-saudara yang telah mendahului kita, pasti satu kali kelak dia akan bangkit. Haleluya. Sebab kalau dikatakan oleh firman Allah, kalau Yesus tidak bangkit dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, kalau Yesus tidak bangkit maka sia-sia kepercayaan kita ini. Sia-sia ibadah kita ini, sia-sia iman kita ini. Kalau Yesus tidak bangkit, maka kalau Yesus tidak bangkit, maka semua pemberitaan Alkitab, semua kekristenan itu menjadi batal. Tidak ada gunanya. Habis energi orang bangun gereja, apapun itu tidak ada gunanya kalau Yesus tidak bangkit. Jadi sebetulnya kebangkitan Yesus itu merupakan satu hal yang kita responi dengan baik. Bagaimana kita meresponi tentang kebangkitan Yesus? Dikatakan di dalam ayat yang ke-8 di sana mereka bersuka cita. Jadi kebangkitan hari ini sebetulnya kita hari bersuka cita. Karena Yesus telah bangkit. Karena dia telah menang, dia hidup kembali, dia telah hidup, dan dia akan menyediakan tempat bagi kita di sorga yang kekal. Saudaraku yang kekasih, jadi jangan kebangkitan Yesus ini tidak ada keraguan-raguan kita lagi dalam mengikut dia. Ya, tidak ada lagi keraguan-raguan bahwa dia telah membuka jalan, dia telah memulai jalan, dia telah menjadi jembatan jalan kita untuk naik ke sorga. Karena dia telah bangkit, mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Dan kita juga akan sama seperti Yesus. Kalau kita di akhir zaman ini belum mati, sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, Alkitab berkata orang mati dibangkitkan, orang hidup diubahkan. Ketika kedatangan Yesus kali yang kedua. Nah saya sih mau kita berdoa, kita mau hidup waktu Tuhan Yesus datang. Kalau saja waktu Tuhan Yesus datang, apakah kita sudah siap? Alkitab berkata ketika anak manusia datang, adakah dia mendapati iman di bumi? Kalau besok Yesus datang kembali, dia telah naik ke sorga, dia menyediakan tempat di sorga, dan dia berkata setelah aku menyediakan tempat, maka aku akan datang kembali menjemput kamu supaya di mana aku berada kamu pun di situ. Pertanyaannya, apakah jemaat sekalian kita ini, saudara dan saya, apakah kita sudah siap? Ketika Yesus mau datang kembali, ini yang kita rayakan hari ini adalah kebangkitannya dan dia naik ke sorga. Dan dia berkata dia akan datang kembali menjemput setiap orang yang percaya. Orang yang mati
dibangkit. Saya pernah tonton filmnya, saudara. Saudara mungkin juga dengar di Facebook tentang bagaimana orang begitu lagi berjalan tiba-tiba diangkat. Ya. Itu saudara pikir itu gambaran tentang Alkitab. Alkitab menceritakan itu. Itu bukan karena ilusi karangan-karangan para ahli, bukan. Alkitab menyatakan itu. Dan mungkin jauh sebelumnya waktu kita masih kecil pun kita sudah sering kali dengar khotbah-khotbah seperti ini. Yang dua di tempat tidur, yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Yang ada di dalam perjalanan, yang satu diangkat, yang satu ditinggal. Ini kebenaran, saudara. Ini benar. Ini bukan hoax. Ini bukan kabar kaleng-kaleng, bukan. Kebangkitan Yesus ini benar. Saudaraku yang kekasih, Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu berbeda dengan tubuh kita sekarang ini, yang kita tangan kita. Tubuh kemuliaan itu bisa menembus tembok. Bukan seperti tuyul atau hantu, bukan. Karena ketika Thomas berkata bahwa kalau belum aku lihat, aku tidak percaya. Bisakah kita gambarkan tubuh Yesus ketika bangkit? Adalah tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu berarti dia nyata, dia bukan terbang seperti hantu. Yesus berkata, lihat Thomas aku ini. Lihat ini bekas paku ada, dia lihat. Thomas, kita tahu Thomas hatinya itu dua. Maksudnya orang yang bimbang. Thomas itu pengertiannya punya hati dua, mendua hati dia. Dia tidak fokus satu, tetapi dia namanya dia terlalu mengandalkan logika. Sehingga Yesus berkata, lihat tubuh Yesus waktu bangkit itu disaksikan oleh para murid. Kenapa saya katakan tubuh kemuliaan bisa tembus tembok? Karena kenapa? Ketika para murid itu dalam satu rumah itu, satu tempat itu, dan Alkitab berkata Yesus bisa masuk tanpa buka pintu. Dan Yesus berkata, damai sejahtera bagimu. Shalom, damai sejahtera. Mereka kaget. Lah, bagaimana Yesus bisa masuk, semua tertutup? Ya, saudaraku, nah kebangkitan Yesus bukannya dia seperti ghost, hantu yang angin begitu saja, enggak. Saya sering kali dengar orang-orang yang masuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sering kali dengar kesaksian orang-orang, dia bertemu Yesus. Ya, saudara pernah dengar itu kan? Ketika dia lagi dalam rumah atau bahkan yang pulang dari di Timur Tengah sana, dia pulang, dia bersaksi bahwa saya ketemu Yesus. Ya, Yesus berbicara dengan saya. Ketika saya di tempat tidur, saya udah mau mati, tapi Yesus datang. Dia lihat wajahnya itu seperti apa. Saya lihat, nah akhirnya dia pergi ke gereja, lalu dilihat di gereja itu ada foto Tuhan Yesus. Lalu lihat fotonya, itu orangnya yang datang kepada saya malam-malam itu. Oh, itu Yesus. Nah, saudaraku yang kekasih, ya itu keyakinan, dia percaya itu. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, iman kita tidak didasari hanya penglihatan dengan kesaksian seperti itu. Kita harus menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh beriman, yakin bahwa iman kita itu harus kita tunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar ada dan dia bangkit dan dia hidup. Gereja tidak membuat pengajaran seperti komunis. Saudara tahu kalau komunis mengajarkan, murid-murid disuruh tutup mata. Murid-murid tutup mata berdoa, bilang Tuhan minta pensil. Lalu buka mata, ada nggak pensilnya?
Nggak ada Bu Guru. Tuhan ada nggak? Berarti Tuhan nggak ada. Coba murid-murid tutup mata, bilang Bu Guru minta pensil. Tutup mata, Bu Guru minta pensil. Lalu gurunya bagi-bagi pensil. Ada nggak pensilnya? Ada. Mereka ingin mendoktrin bahwa Tuhan itu tidak ada. Seperti ada orang berkata profesor, dia berkata Tuhan itu tidak ada. Kalau ada dia tidak bisa kita lihat. Lalu anak kecil itu berkata, profesor punya otak enggak? Punya. Profesor bisa lihat otaknya enggak? Enggak. Berarti otak profesor enggak ada. Nah, logika-logika seperti ini saudaraku yang kekasih sering akan diperhadapkan kepada orang-orang yang terlalu mengandalkan rasio pemikiran. Nah, saudaraku yang kekasih, kebangkitan Yesus itu sama dengan sebetulnya bukan ilusi tetapi fakta. Faktanya ada, kejadiannya ada. Yang disaksikan oleh orang-orang yang banyak, kurang lebih 500 orang ada. Dan dia bangkit dengan tubuh yang baik, tubuh yang penuh dengan kemuliaan Allah. Dan bahkan dikatakan dia mengajak mereka untuk berkumpul di Galilea. Dan supaya bahkan ibu-ibu itu berkata bahwa mereka memeluk kaki Yesus dan mereka menyembah. Bayangkan saja bagaimana ekspresi Maria Magdalena ketika melihat Yesus, dia hidup kembali, dia dengan penuh kemuliaan. Dan dia memeluk dan dia menyembah dia. Karena sudah berubah hubungannya sekarang bukan lagi secara lahiriah, tetapi secara rohaniah. Kau bisa sekarang memeluk, menyembah Yesus di dalam roh. Tidak seperti kasat jasmania. Ketika kita menyembah, haleluya, haleluya, kudus, kuduslah Engkau Tuhan, Engkau penuh kemuliaan, Engkau besar, Engkau mulia. Dan dia akan hadir di dalam setiap pujian penyembahan kita. Nah sekarang kita harus lebih banyak menyembah, memuji-muji dia, mengagungkan dia. Karena dia telah mati dan bangkit. Nah saudaraku yang kekasih, ada orang-orang yang mengolok-olok, yang justru tidak percaya dengan kebangkitan Yesus. Siapa itu saudaraku yang kekasih? Imam. Penjaga itu berkata kepada imam, Yesus telah bangkit. Dia berkata, jangan, sini. Lu jangan bilang-bilang. Yesus bangkit, nih kasih uang. Bilang aja dicolong sama murid. Penjaga-penjaga itu mau saja diperdaya, disogok. Jangan bilang bahwa Yesus itu enggak bangkit, bilang aja dicuri murid-muridnya. Ya saudara baca nanti di ayat-ayat selanjutnya. Itu tantangan. Nah saudaraku yang kekasih, dan dikatakan oleh firman Allah ya bahwa memang kebangkitan Yesus itu tidak bisa ditahan. Dan justru melayani ini saudara yang pertama adalah ibu-ibu, wanita-wanita yang bersaksi, yang memberitakan bahwa Yesus telah bangkit, Yesus telah bangkit. Yesus berkata, beritahu kepada saudara-saudaraku, beritahu kepada murid-muridku bahwa aku telah bangkit. Ya, ibu yang satu berkata, inang, Yesus telah bangkit. Ada tohoi. Arong dora nasaya inata burwa madok so. Yesus telah bangkit inang, enggak. Mana buktinya? Termasuk Thomas. Diberitahu kepada Thomas, Yesus telah bangkit. Kalau saya belum lihat, kalau saya belum mencucukkan, enggak percaya saya.
Saudaraku yang kekasih, ini di sini kita harus hati-hati ya. Maksudnya kalau saudara tidak lagi mempercayai Alkitab ini menjadi firman Allah, ya. Kalau saudara tidak percaya lagi kepada Injil ini, Alkitab ini, ya, kabar baik ini, 66 kitab perjanjian lama, perjanjian baru. Di sini sebetulnya inilah firman Allah. Alkitab itu bukan berisi firman Allah, tetapi Alkitab itu adalah firman Allah. Harus kita imani, kita percayai Alkitab adalah firman Allah. Iman ini saudaraku, iman kita kepada Yesus. Kita harus lebih banyak mengetahui daripada Alkitab, yaitu firman Allah. Sekalipun diterjemahkan dari berbagai bahasa. Bahasa Batak, bahasa seluruh suku ada dalam Alkitab. Bahasa Sumatera, ya. Saudaraku yang kekasih. Jadi kita harus meyakini, mempercayai, terima. Karena Roh Kudus akan memberikan kita bersaksi dengan roh kita. Firman Allah berkata, apabila kau percaya dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kau sudah diselamatkan. Percaya dengan hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, engkau sudah diselamatkan. Itu harus percaya. Apapun yang mencoba membuat itu menggoyahkan iman saudara, ataukah masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah suami, jangan pernah mau digoyahkan imanmu kepada Yesus oleh karena perkara-perkara itu. Mungkin batu itu sebagai gambaran, batu itu sebagai kekhawatiran. Seperti wanita-wanita itu berpikir, kubu Yesus telah dimataikan dengan batu, bagaimana kami nanti bisa melihat itu? Ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada merasa kemampuan diri sendiri. Batu itu gambaran kekhawatiran, ketakutan. Itu merupakan satu batu yang menghalangi saudara untuk bertemu dengan Yesus. Tapi batu itu harus digeser, digulingkan oleh malaikat itu. Yesus bangkit. Pertanyaan saya saudara, bisakah Yesus bangkit tanpa batu digulingkan? Hah? Bisa enggak? Bisa. Tetapi kenapa harus digulingkan? Kenapa malaikat itu harus berkata kepada wanita itu, Inang, Yesus telah bangkit, Inang, dia sudah tidak di sini. Dan malaikat itu berkata, sini Inang, sini. Lihat Inang, ini tempatnya Inang, ini tempatnya, enggak ada. Kan orang biasanya kalau belum dijelaskan sejelas-jelasnya, enggak ngerti-ngerti dia. Sehingga malaikat itu, ini loh Inang tempatnya, ini kain kafannya, ini kepalanya di sini, kaki enggak ada, sudah enggak ada. Tujuan itu apa sih sebetulnya? Tujuannya adalah supaya semakin yakin, semakin orang percaya bahwa memang Yesus telah bangkit. Jadi bukan karena ilusi, itu kan ini fakta. Lihat Inang, dia sudah tidak ada di sini, dia telah bangkit. Nah saudaraku yang kekasih, saya percaya bagi kita umat Pentakosta yang sudah bapak kita, sudah terima Yesus puluhan tahun. Ya, apalagi kita sudah berumur 50 lebih atau bahkan tidak bisa diragukan lagi saudaraku yang kekasih bahwa keselamatan itu yang sudah menjadi bagian milik kita. Sekalipun kita sekarang mengalami masalah ya biasa-biasa saja itu. Jangan masalah itu membuat kita lemah, membuat kita jauh dari Tuhan. Peganglah bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, kita yakini, kita percayai. Dia akan menolong kita, dia akan memberikan kita kekuatan yang baru. Dia bahkan akan memberkati dalam setiap kehidupan kita, saudaraku yang kekasih. Haleluya. Nah saudaraku, saya percaya firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, tujuan kebangkitan atau dampak daripada kebangkitan Yesus yang pertama adalah kita harus bersukacita. Bersukacita. Jangan diam. Jangan mingkem. Mingkem.
Kalau waktu bernyanyi, bernyanyilah, haleluya. Waktu menyembah, menyembahlah. Jangan diam. Waktu berdoa, berdoalah. Bersukacitalah. Sebab di ayat yang ke-8 dikatakan mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan bersukacita. Jadi hari ini sebetulnya kita harus bersukacita. Oh, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Engkau bangkit. Saya mau semua jemaat yang hadir di sini maupun yang ada di rumah, saudara harus bersukacita sekarang. Bersyukur sekarang. Jangan diam saja. Waktu kita bernyanyi, berdoa, kita harus berteriak bila perlu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebangkitan-Mu. Karena ini merupakan satu kemenangan kita. Ini merupakan satu hal yang harus kita syukuri sebab iblis telah dikalahkan. Ibaratnya lawan kita telah jatuh KO. Kita telah menang. Ayo di mana itu sebabnya Paulus berkata, "Hai maut, di mana sengatmu?" Kita sudah menang ini. Kita bukan orang-orang yang kalah. Roma 8 ayat 37 berkata, kita lebih dari pemenang. Kita sudah menang. Oleh karena Yesus yang kita puji, Yesus yang kita sembah, Tuhan kita sudah menang. Mengalahkan semua kuasa-kuasa dunia ini. Jadi jangan mau lagi saudaraku diperdaya. Jangan mau lagi saudara dikalahkan oleh kuasa-kuasa iblis setan itu. Katakan, kita sudah menang. Karena Yesus Tuhan dan Raja kita. Saudara, yang kedua, dampak kebangkitan Yesus sehingga ada hari esok. Ada pengharapan. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup kita ini jadi berarti, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Karena Yesus hidup. Seberapapun masalah kita, apapun keadaan kita, apapun penyakit kita, hidup kita berarti. Iman kita hidup. Karena Yesus hidup. Ada hari esok. Ada surga, ada keabadian yang disediakan oleh Allah, ada hidup yang baru, ada kehidupan di balik kematian, ada kehidupan di balik kubur. Umur orang percaya bukan hanya sebatas di liang kubur, tetapi dia mampu mencapai satu kekekalan. Karena Yesus telah mengalahkan kuburan, Yesus telah mengalahkan kematian. Hari esok yang penuh dengan pengharapan. Berjalanlah kita tetap setia ikut Tuhan. Tetap melayani dengan semangat. Bekerjalah dengan semangat. Berusahalah dengan semangat. Sekolahlah dengan semangat. Kuliahlah dengan semangat. Karena hidup kita ini berarti. Saudaraku yang kekasih, lewat kuasa kebangkitan Tuhan hari ini, saya mau seluruh kita dibangkitkan. Yang tadinya kita lemah, kita harus bangkit. Yang tadinya kita tidur, bangun. Ya, bangun, saudaraku. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Antikris akan merajalela. Penyakit akan merajalela. Yang setiap tahun varian-varian baru akan datang ke dalam dunia ini. Jenis-jenis penyakit virus. Yang terus akan berganti, terus datang silih berganti. Tapi saya percaya bagi saudara dan saya jemaat Tuhan, kalau kita tetap setia ikut Tuhan, iman kita jaga, pelihara, tetap kita beribadah, bersekutu dengan Tuhan,
maka Tuhan akan meluputkan kita dari setiap tantangan masalah yang kita hadapi. Saudaraku yang kekasih, jadi iman kita ini sekarang tidak ada lagi, kita harus bersyukur, wah aku bangga memiliki Yesus. Saudara bisa berkata, aku bangga, aku bersyukur menjadi orang yang Kristen yang percaya kepada Yesus. Karena dia memberikan satu jalan kehidupan yang kekasih. Tujuan kebangkitan Yesus, supaya saya mendorong saudara, iman saudara kita tidak boleh takut. Yang pertama, Yesus berkata jangan takut. Karena ketika mereka mengikut Yesus, maka bangsa itu, orang-orang di sekitar mereka, mungkin ahli-ahli Taurat, orang-orang yang benci yang tidak ikut Yesus, mereka akan mencoba akan membunuh, ya kan? Mencoba akan menyiksa orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itu sebabnya jangan takut. Virus ini yang kita hadapi sekarang gak usah kita takut. Yang penting kita pakai 3M, ya kan? Jangan kalau dibilang jangan takut lalu saudara kemana-mana gak pakai masker. Mana? Oh itu gak benar juga saudaraku. Ya, sekalipun kita jangan takut, ya, tetapi tetap kita pakai standar protokol kesehatan. Ya, pakai masker, jaga kesehatan itu. Nah, karena bagi Tuhan kita mati hidup kita sama saja bagi Tuhan itu. Tapi kita kan mau kita panjang umur, ya kan? Haleluya. Kita mau kita sehat panjang umur. Kita mau kita melihat anak cucu kita mau melihat generasi-generasi kita. Ya tetaplah kalau pemerintah mengatakan begini, tunduklah kepada pemerintah. Jangan sok-sok jagoan, pakai masker. Enggak, pakai masker terus ya. Istirahat cukup, baik. Nah, saudaraku, kata di Yesus berkata jangan takut itu bukan berarti lalu kita menjadi seorang orang yang tidak terkendali. Oh bukan, maksudnya Yesus berkata kalau tidak ada yang perlu kita takuti sebetulnya, karena mati hidup kita ada di tangan Tuhan. Tapi kalaupun kita mati, jangan mati konyol. Ya enggak? Karena waktu Yesus dirajam batu, Yesus menyingkir. Yesus tidak berkata apa lo. Enggak begitu. Tetapi kita kan diberikan hikmat oleh Tuhan. Jadi keadaan-keadaan situasi yang sekarang ini, tetap saja kita berjalan bersama dengan Tuhan, jangan menjadi paranoid, jadi takut kemana-mana, nggak bisa ibadah pun malas. Wah itu saudaraku yang kekasih. Jadi ketakutan itu maksudnya ketakutan itu jangan menjadi menggerogoti iman kita. Karena takut sehingga kita tidak ibadah, tidak berdoa, tidak kemana-mana. Tapi saya lihat saudaraku jemaat mungkin usaha kesana kesini berani, tapi kalau ke gereja kenapa dia takut? Ya kan? Itu aneh juga tuh. Kenapa kalau ke gereja dia takut? Nah kalau dia buka usaha berhadapan dengan orang di pasar kemana-mana, dia banyak berkomunikasi dengan orang. Tetapi kenapa kalau ke gereja takut, saudara? Saudaraku yang kekasih, saya percaya sepanjang kita pergunakan peraturan atau apa yang dikatakan pemerintah kita kerjakan, ya kan kita pakai 3M, kita kerjakan yang umur 60, 59 tahun ke atas saudara harus divaksin, saudara harus mau divaksin. Jangan nggak mau divaksin. Saudara harus vaksin, ya sama dengan waktu anak kita kecil dulu. Waktu begitu anak lahir harus diimunisasi, ya kan? Nah mungkin ini sekarang ini imunisasinya bukan anak-anak ini imunisasinya. Imunisasinya orang-orang yang sudah berumur. Yang menciptakan kekebalan di dalam tubuhnya. Nah saudaraku yang kekasih, saya percaya lewat kuasa kebangkitan Tuhan. Hari ini apapun masalah saudara, pergumulan saudara, bahwa Yesus telah bangkit, yang pertama bersukacitalah, bersyukurlah. Ya, pengharapan kita semakin nyata, semakin real. Bahwa sorga yang telah Tuhan janjikan bagi kita. Nah tentu kita bukan hanya melihat sorga saja, di dalam dunia ini kita menunggu sampai kedatangan Tuhan, kita harus juga bekerja, semangat, kita kuat, kita bangkit, kita melayani yang melayani. Apalagi kita rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, saya dorong saudara kita tetap semangat melayani kaum pemuda-pemudi, ya, tim pemain musik, singer, kaum ibu, kaum bapak. Saya mendorong kaum bapak juga bentuk singer, bentuk tim saudara untuk saudara bisa melayani.
Melayani itu jauh lebih baik. Menyembah, memuji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, saudara lihat seperti senator Amerika, Bapak Pendeta Billy Graham. Ya. Bapak Pendeta Billy Graham itu disuruh menjadi anggota senator, dia nggak mau. Dia berkata, aku ini sebagai abdi Allah, sebagai hamba Tuhan. Justru engkau merendahkan derajatku untuk menjadi senator. Dia nggak mau. Karena menjadi pelayan Tuhan itu, menjadi hamba Tuhan itu adalah satu pekerjaan yang mulia. Yang mungkin istri kita pandang sebelah mata. Seperti ada kesaksian waktu penghiburan kemarin. Yang, wah Bapak Pendeta ini, cuman kantongnya nggak ada katanya. Hanya Tuhanlah yang tahu. Emang pendeta itu nggak ada duitnya? Iya saudara, kalau yang mau ada duitnya jadi pengusaha. Coba kalau saya buka dompet saya ini dengan dompet, pasti lebih banyak duit mereka. Duit pendeta nggak ada. Dan motivasi kita melayani juga bukan karena materi, bukan. Karena kita telah ditebus oleh Tuhan, karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan, lalu kita melayani, kita bersyukur kepada Tuhan, itu saja. Saudaraku yang kekasih. Dan saya percaya seluruh jemaat Tuhan, hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, lewat kuasa kebangkitan Yesus, marilah saudaraku kita bangkit. Ya, kita bangkit semangat lagi. Semangat. Kalau setiap hari Selasa ibadah, datang. Kalau ada waktu saudara datang, kalau enggak ibadah live stream, lewat ibadah live streaming. Dan Minggu, setiap hari Minggu kita harus datang beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, boleh memberkati kita sekalian. Bagi Yesuslah kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya.